slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ramalan Syekh Kuro perihal kerajaan Pajajaran menjadi kenyataan. Syekh Kuro adalah seorang ulama yang tercatat sebagai penyebar Islam pertama secara terstruktur dan paling sepuh di tanah Sunda. Syekh Kuro juga terkenal sebagai wali Allah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah putra ulama besar Mekah yang menyebarkan Islam di negeri Campah. Beliau bernama Syekh Yusuf Siddiq Asmad Khan. Ayah dari Syekh Yusuf Siddiq atau kakeknya Syekh Kuro adalah Sayyid Husain Jamaluddin Jumadil Kubro, atau dikenal dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Beliau merupakan salah satu wali Allah yang menyebarkan Islam sebelum masa Wali Songo. Syekh Kuro datang ke Nusantara menggunakan armada kapal Laksamana Cheng Ho, yaitu seorang panglima yang diutus oleh Kaisar Cina untuk mengunjungi kerajaan-kerajaan di Nusantara untuk menjalin persaudaraan dan hubungan kerjasama perdagangan. Syekh Kuro dikabarkan tiba pertama kali di tanah Sunda, tepatnya di pelabuhan Muara Jati Cirebon yang saat itu masuk ke wilayah Singapura, yaitu negeri bawahan Pajajaran sekitar tahun 1416 Masehi. Setibanya di Muara Jati Cirebon, kemudian rombongan Syekh Kuro disambut baik oleh Syekh Bandar yang sekaligus raja wilayah tersebut yang bernama Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa adalah putra sang penguasa kerajaan Sunda Galuh, seorang raja besar yang bernama Prabu Wastu Kencana. Setelah singgah dan menetap cukup lama di sekitar Muara Jati, Syekh Kuro kemudian meminta izin untuk mengajar ngaji dan menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Lambat laun, ajaran Islam yang didakwahkan oleh Syekh Kuro mendapatkan respon baik dari masyarakat. Tidak sedikit dari warga sekitar dan petinggi kerajaan mulai belajar dan masuk Islam atas bimbingan Syekh Kuro. Dengan mengajarkan kebaikan dan dakwah yang santun, kemudian Ki Gedeng Tapa sang penguasa Muara Jati beserta putrinya yang bernama Nyai Subang Larang akhirnya tertarik akan ajaran Islam yang kemudian mereka masuk agama Islam. Namun di catatan lain, Ki Gedeng Tapa beserta keluarganya telah memeluk agama Islam sebelum datangnya Syekh Kuro. Oleh sebab itu, kemudian Ki Gedeng Tapa dinyatakan sebagai salah seorang raja pertama bawahan kerajaan Sunda yang beragama Islam. Sang Prabu Anggalarang kemudian merasa cemas akan gerakan dakwah yang dilakukan oleh Syekh Kuro. Kekhawatiran tersebut bukan semata-mata didasari oleh penyebaran agama Islamnya saja. Namun Sang Prabu mencemaskan akan adanya bahaya dan ancaman akan kedaulatan negerinya. Lalu kemudian Prabu Anggalarang memerintahkan utusannya untuk menemui Syekh Kuro, agar menghentikan gerakan dakwahnya di wilayah Muara Jati. Karena perintah dari seorang raja, kemudian Syekh Kuro pun mematuhi perintah tersebut dan hijrah setelah diberi tempat dan izin untuk melakukan dakwahnya di wilayah Karawang. Kepada para utusan tersebut, Syekh Kuro kemudian menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Prabu Anggalarang sang penguasa Sunda, bahwasanya di masa yang akan datang, kelak dari keturunan Raja Sunda akan ada yang menjadi seorang wali Allah, yang akan meneruskan perjuangan agama Islam di tanah Sunda. Ketika Syekh Kuro hendak pindah ke Karawang, Ki Gedeng Tapa menitipkan putrinya yang bernama Nyai Subang Larang untuk ikut serta dan belajar agama Islam bersamanya. Sejak saat itulah, kemudian Nyai Subang Larang menjadi murid Syekh Kuro yang secara otomatis Syekh Kuro menjadi guru pertama agama Islam di keluarga Pajajaran. Kisah berlanjut ketika Sekuro menetap di Karawang dan menjadi salah satu ulama besar sekaligus wali Allah yang berada di tanah Sunda. Pengaruhnya semakin besar dengan banyaknya rakyat yang mulai berbondong-bondong masuk Islam berkat dakwah yang beliau sampaikan. Hal tersebut lagi-lagi membuat cemas Sang Prabu Anggalarang.
Namun kali ini kekhawatiran beliau tidak terlalu besar, karena melihat dari sisi pengaruh yang positif. Ditambah lagi dengan adanya salah satu murid kesayangan Syekh Kuro yang tidak lain cucunya sendiri, yakni Nyai Subang Larang. Dakwah Islam yang disebarkan oleh Syekh Kuro semakin meluas keluar wilayah Muara Jati. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Prabu Anggalarang atau Prabu Niskala Wastu Kencana sebagai raja penguasa Tanah Sunda. Prabu Anggalarang kemudian mengutus Raden Pamana Rasa yang di kemudian hari dikenal dengan gelar Prabu Siliwangi. Beliau membawa pesan agar Syekh Kuro tidak melakukan gerakan-gerakan yang akan merugikan dan merusak kedaulatan wilayah kerajaan Sunda. Setibanya di pondok Syekh Kuro, Raden Pamana Rasa lalu jatuh hati kepada Nyai Subang Larang, yang pada saat itu tengah melantunkan ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, di kemudian hari Raden Pamana Rasa dan Nyai Subang Larang, konon keduanya dinikahkan langsung oleh Syekh Kuro. Sebagaimana kita ketahui, keturunan Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Laranglah yang kesemuanya beragama Islam dan sempat berguru kepada Syekh Kuro. Pesan dari Syekh Kuro yang pernah disampaikan untuk Raja Sunda telah terbukti, dengan adanya peran besar cucu Prabu Siliwangi yang bernama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dalam penyebaran agama Islam di Tanah Sunda bahkan di Nusantara. Peran besar Syekh Kuro dalam penyebaran Islam di Nusantara khususnya di Tanah Sunda, diabadikan dan dikenang sebagai salah satu wali Allah penyebar agama Islam pertama, yang berpengaruh di Tanah Sunda pada abad ke-14 Masehi. Hingga saat ini, makam Syekh Kuro yang berlokasi di Kampung Pulau Batak, Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Karawang selalu ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Dengan segala kerendahan hati, jika ada perbedaan versi mohon dimaafkan, baiknya ini dijadikan bahan rujukan sehingga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.